Oke, kali ini gue udah berkesempatan untuk berbincang dengan Mas Andi Tranda. Beliau adalah gitaris dari Siksa Kubur dan dia juga berkecimpungan di scene ekstrim musik. Udah hampir puluhan tahun Mas ya? Ya udah puluhan sih. Puluhan tahun ya Mas ya? Boleh diceritain sedikit Mas awal perjalanan karir Andi Tranda sebagai musisi? Sebagai musisi, pertama masih iseng-iseng ya. SMP kelas 1 gue sama teman-teman main di rumah. Kita memutuskan untuk bikin cover band. Asik. Waktu itu kan gampang nih Nirvana. Oke. Ya maksudnya gampang gitu bisa. Oke nih, Nirvana terus Slayer dulu ya buat mencoba untuk jelek level ya. Jelek banget bawain. Tapi kita udah berani lah gitu ya waktu bawain Necrodeath tuh, Fuck the USL. Ya gitulah standar lah cover band. Itu sempat terhenti waktu gua ke Papua SMA. Kalau untuk keterlibatan sendiri Mas di scene ekstrim musik itu gimana Mas awalnya? Wah, terlibatan gue di scene ekstrim musik nih sebetulnya agak warna-warni nih. Jual kaset bajakan, bikin kaset bajakan. Jelek sih kedengerannya gitu. Tapi kalau boleh jujur, kalau nggak ada kaset bajakan belum tentu di daerah-daerah kecil anak metal bisa Referensi ya? dapat referensi. Jadi waktu itu gue awalnya jual kaset doang gitu kan, print-printan gitu. Dari Bandung juga ngambil jual Jakarta. Lama-lama kita produksi iseng, gue punya CD nih, ya kan gue punya CD 311 gitu. Wah belum ada nih 311 ini belum keluar deh. Deftones bikin, lagi happening Blink 182 waktu itu kan lagi happening di Amerika di Australia, cuman di sini belum, di MTV baru keluar All the Small Thing kan. Gue bilang gue ada CD-nya, ya kan? Kita bikin terus ya kayak gitu keterlibatan kita kayak gigs jualan di gigs, akhirnya lama-lama mulai ke lokal, dagang band lokal. Tapi itu natural aja gitu, maksudnya kayak lama-lama lu kan punya toko kan, terus lu nggak mungkin toko lu isinya barang bajakan doang kan gitu. Akhirnya lu mencoba mensupport scene sambil cari uang juga, ngasih lokal. Dan akhirnya gue diajak sama Road Revo Record, labelnya SK. Waktu itu gue di Distroline, gue sama band lama gue Revitol. Kita bikin Distroline itu lagi Distroline. Terus karena gue udah di SK gitu kan, terus Road Revo ini label SK dan kebetulan ownernya itu temen gue dari SMP, gitu. Temen gue dari SMP, almarhum Bio ya. Dari SMP. Terus gue mulai bantu dia tuh dagang. Dari dagang cuma 2 dagang di gigs nih. Iya. Orang ngelapak banyak gitu kan. Ini ngelapak cuma 2. Waktu itu kalau nggak salah Bloody Gore sama Jasad itu sama Perfect Torture. 3 sama Total Rusak, Exploding Crania 3. Dan itu pertama kalinya tuh dagang emang sebagai record label, jadi pedagang-pedagang lain tuh ngambil di kita. Ngerti kan ngambil rekornya gitu. Kalau di kita nggak ada ya. Kita cuma dagang 3 biji doang gitu. Ya di gigs underground gitu. Kalau untuk era Mas Andi kan pada saat itu internet belum secanggih sekarang Mas ya? Awalnya malah belum ada kan? Iya kan. Dan juga yang mana exposure untuk band independent metal pada saat itu kan agak minim lah untuk kelihatan kayak sekarang gitu. Sangat. Langkah apa sih waktu itu yang Mas Andi dan teman-teman lakuin untuk di scene ekstrim musik? Ngelawan. Kalau sistem kan waktu itu kan ya apalagi pasca Metallica ya. Iya. Kayak metalnya tuh dianggap kriminal gitu. Iya. Lo nyetopin taksi aja kalau pakai baju metal nggak berhenti taksinya. Kan mesti lama-lamain duit. Gitu. Baru taksi berhenti. Iya kalau lo cuman apalagi lo bertiga, berempat baju hitam gitu. Sampai ada stigma tuh pakai baju hitam, gambar tengkorak anak metal. Padahal belum tentu gitu ya. Ya. Terus ya lingkungan apalagi kayak gue nih, gue Kristen gitu. Di gereja tuh paling gampang banget kalau mau mendiskreditkan metal. Cek setan, ya kan? Salib terbalik ya kan segala macam, pentagram lah segala macam. Gue ada di lingkungan seperti itu. Yang bisa orang-orang seperti gue lakukan dan teman-teman yang lakukan ya lawan. Ya kan maksudnya kayak mau nggak mau tetap survive. Fuck lah sama stigma sosial gitu maksudnya. We are what we are ya kan maksudnya gue ada yang pakai baju gambarnya suster lagi masturbasi pakai salib ya kan. Ya gue mau ngomong apa gitu emang saat itu kayak begitu ya kan. Gitu. Worship Satan lah tulisan apa segala macam. Saat itu tuh kayak nggak kayak sekarang. Sekarang tuh kayak new normal aja gitu. Metal new normal gitu. Agnes Monica foto begini.
Oh, yang biasanya kan. Padahal dulu tuh kayak wah lu, weh metal, Tentang lo. lewat kayak rambut gondrong kayak baju hitam gitu. Ada yang nongkrong mas, weh metal, mana lu? Gondrong gitu. Padahal Kang Burung juga gondrong rambutnya ya. Yang dicengin masih gitu, anak metal gitu. Sampai ada bilang melo total lah, Melayu total dan banyak Jenis-jenis cengannya. tapi we don't care man. Betul sih Om. Ya kan, we don't care gitu. Kita sangat terlalu mencintai si metal scene ini. Jadi kayak lu nyaman gitu, ada satu tempat yang nyaman selain di rumah lu. Mungkin di rumah lu lagi kayak fucked up gitu kan, ribut sama orang tua kah, atau apa. Sudah ada ke satu tempat nih, lu nggak ada masalah seperti itu gitu kan. Satu-satunya permasalahan adalah duit kurang. Betul. Itu doang masalahnya. Sisanya nggak, baik-baik aja. Akhirnya lu kan pasti akan di situ terus kan, nongkrong. Jadi bisa gue bilang scene metal Indonesia bisa sebesar ini karena anak-anak yang dulu pada mau nongkrong. Berawal dari situ Om ya. Kalau lu malas nongkrong, lu nggak akan hasilin apa. Nongkrong itu nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Karena lu lihat sekarang scene metal seperti apa. Iya betul. Kalau dulu pendahulu kita nggak nongkrong, di Apoteker Etna dulu tongkrongan teman Suckerhead kan pada rock, terus tongkrongan Black Hole dulu nongkrong gitu. Jalur 5 Blok M, Jenderal Urip, Klender Plaza kan, di mana-mana ada yang namanya tongkrongan. Ini Klender, Corpse Grinder, Jembatan 5 apa ada gitu ya. Nah itu tuh dari nongkrong. Jadi kalau menurut gua pada demen nongkrong gitu. Metal tuh bisa keren gitu. Berawal dari situ Om. Berawal dari situ. Oke Om. Kalau untuk Trevo Records sendiri kan masih bisa dibilang pada saat Bloody Go rilis pada tahun 2001 itu memberikan impact yang besar kan pada saat itu. Nah, kira-kira apa sih Om kontribusi dari almarhum Rio terhadap scene ekstrim musik di Indonesia terutama? Ya pertama kita nggak bisa ngelepasin diri dari Iwan D, Extreme Souls Production, Iwan ESP. Dia gurunya Rio, dia gurunya banyak record label yang ada sekarang, dia guru besarnya gitu. ESP juga label album pertama SK dan banyak album pertama band lainnya gitu. Dan kalau nggak ada ESP, Rio nggak akan mungkin bikin Rotterdam Records, nggak akan mungkin. Rotterdam waktu itu udah ada Fairly bikin Zain, Rotterdam Zain kan. Dan Iwan sama Rio dekat, Rio belajar apa semuanya dari Iwan. Bisa gue bilang semuanya yang dilakuin Rio tuh terinspirasi dari seorang Iwan D yang nggak pelit, seorang yang nggak pernah pelit lah. Ngasih ilmunya ke siapa aja yang mau belajar ya. Jadi Rio tuh sebetulnya sesimpel kayak gue pengen bikin ESP tapi di Jakarta. Yang dilakukan sama dia saat itu tuh benar-benar ngikutin Iwan aja. Oh Iwan bikin flyer ini, kita bikin juga kayak dia Iwan bikin katalog ESP, kita bikin juga. Cuma waktu itu ada satu hal yang bikin Rotterdam punya lompatan yang menurutku luar biasa. Rotterdam bikin CD original. Rotterdam bikin kaset original. Kaset yang pabriknya tuh sama dengan kaset-kaset rilisan Warner. Rilisan dia ya. Dan itu dilakukan di album SK. iCry. iCry itu adalah album, gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong gitu. Underground ya, bukan major label. Kalau Grausik, Betrayer mereka sudah major label kan. Jadi wajar kalau dibikin pabrik, maksudnya yang underground nih. Mungkin baru SK yang diproduksi sebanyak itu dengan kaset original nih asli nih, ada barcode-nya. Waktu itu kan norak gitu ngelihat CD lo aja ada barcode-nya man. Ada tulisan Siksa Kubur ya. Fuck. Gitu kayak norak gitu. Karena dulu tuh dulu CDR Tuhannya. Tuhan itu CDR is God. Ya kan? Lo punya band nih, terus beli CDR. Ya kan? Album-album banyak termasuk album SK pertama, CD-nya itu CDR dan banyak banget. Jadi pas Rotterdam ngerilis akhirnya tuh kayak recording dibiayain 100% dari label sampai selesai. Semua dibiayain label dan itu menurut gue mungkin koreksi lagi kalau gue salah nih. Mungkin itu pertama kali dilakukan kerjasama pertama label dengan band sebesar itu nilainya. Underground ya. Gue bicaranya underground ya, gue bicaranya bener-bener indie super duper underground. Mungkin itu pertama kali. Bikin kaset 4.000. Kayak dijual 200 aja susah ya kan. Dulu kan bikin kaset 100.
nambah lagi kalau habis, bikin lagi 100 kan gitu kan. Sedangkan di pabrik nggak bisa kayak begitu. Lu nggak bisa mesen di pabrik segede kayak pabriknya Warner gitu, lu mesen 100 nggak bayangin, ya kan? Apalagi akhirnya, untuk musik underground ya, betul, pertama gitu, betul. musik. Kebetulan waktu itu Rio menang tuh kalau nggak salah Liga Champion apa Serie A apa gitu, pokoknya meledak lah. Oke. Kata dia ada duit dari Shevchenko nih. Gimana aja? Gue dapat budget nih katanya dari Shevchenko, dari Ronaldinho ya kata dia. Putar. Akhirnya jadilah itu menurut gua sumbangsi Road Revolver pertama adalah itu, berani berspekulasi, berani menghargai band setinggi itu, ya itu kontribusi loh. Menurut gua itu kontribusi, nggak gampang lo mau nyari label seperti itu. Sekarang apalagi simpel kan, mana master lo, nih gue yang produksi, kita bagi produksi lo berapa, produksi gue berapa, kayak gitu kan. Dulu tuh kita istilahnya belajar tentang kontrak, terus kayak dapat royalti RBT lo, RBT, anjing gue gila, jutaan men, Okay. Ya kan, maksudnya lu, wih, oke juga nih kan, maksudnya kan, gitu kan receh sebenarnya kan, tapi Rio tuh kayak dia berani masuk ke situ, dia berani, itu gue rasa kontribusi terbesar dia tuh, ngasih attitude gitu, lu mau punya label, ya harus punya attitude itu apa gitu ya, itu gue kayak gini, dan gue rasa Iwan D pun akan bangga sama Rio, gue yakin, dia pasti akan bangga sama Rio. Kalau untuk keterlibatan Road Revolver mas, untuk segi dari produksi atau mungkin manajerial ya, waktu itu yang dilakukan oleh rooster di Road Revolver itu gimana mas? Kalau waktu itu Road Revolver bisa dibilang bandnya tuh ada yang gede dan jalan gitu kan, ada yang gede dan diem, ada yang gede dan bubar. Okay. Pokoknya band-bandnya keren-keren semua gitu kan, ada bubar, ada ini. Jadi sebetulnya Road Revolver tuh ngasih kebebasan sama band buat mengatur manajemen dan cara marketing mereka sendiri-sendiri. Tapi kayak SK nih, dibikinin banner sama Road Revolver. Iya. Tahun 2005 kita udah bangun udah pakai banner. Siksa Kubur. Oh, backdrop. Iya, udah pakai backdrop. Dan itu gue pertahanin sampai sekarang gitu. Itu buat gue tuh kultur yang bagus gitu. Nanti kan, gue bikinin lo. Lo besok manggung di Semarang kan ya? Gue bikinin backdrop. Oh, maksud gue itu, gue saat itu treatment yang luar biasa sih dari sebuah label gitu. Iya benar. Walaupun kita emang temenan, selain dari berbisnis kita berteman, cuman menurut gue dia banyak ngasih masukan kayak lu harus berani konser sendiri lu harus pede lagi kalau enggak lah mungkin. Dan akhirnya kita melakukan itu. Ya kan? Kita band Jakarta, gue gak tahu ya, tolong dikoreksi banget nih. Gue band death metal Jakarta Timur pertama mungkin yang pernah konser di Kemang dan sold out. Yang 2010 ya kan. Tentara Merah Darah launching. Saint Crystal juga sempat ya. Saint Crystal launching di situ. Dan tuh kayak band gue band kampung kan. Oh, Siksa Kubur Jakarta Timur gitu. Ya kan, ngeliat ayo Cipinang, jual kereta, gila apa nih. Ya. Tapi karena apa ya, Rio terlalu membuat lu gila lu katanya, senang lu yang senang ya, buntung ya lu lah, barang-barang itu namanya band ya. Oke, gue bilang dengan tempat sama hal itu gitu. Ya kan, gue ngomong sama label gue mau konser di sini. Dan itu mungkin konsep album pertama yang dibawain secara utuh di atas panggung untuk band metal ya. Gue rasa itu monumental sih, setidaknya buat gue. Iya benar. Dan buat orang-orang yang datang di situ saat itu gitu, maksudnya dengan tiket semahal itu, habis kok tiketnya. Ini kan berarti kan, ya kalau lu emang, ya, maksud gue, kalau lu punya banyak cinta dari fanbase lu ya, itu yang terjadi gitu. Lu nggak perlu takut sebenarnya. Yang lu lakukan ya berkarya aja. Gitu. Berkarya lu manggung sebanyak mungkin, kualitas lu pertahanin, lu tingkatin terus, orang pasti akan apresiasi kok. Betul. Nggak masalah apa yang lu punya, nggak masalah berapa mahal bayaran band lu gitu. Tapi kalau lu ngasih segalanya di atas panggung, orang apresiat kok. Percayalah. Ini ucapan dari orang yang udah ngalamin hampir semuanya di panggung death metal Indonesia. Gitu. Nah, kita kan tahu nih mas, kalau Indonesia tuh salah satu produsen metalhead terbesar di dunia. Dunia ya, udah bukan Asia mungkin. Nah, menurut Mas Andre sendiri, eksistensi metal musik di Indonesia tuh sekarang gimana sih?
Gila, kalau metal Indonesia sekarang gue ibaratkan perempuan tuh Wulan Guritno. Oh, lu pikirnya sendiri tuh. Gimana kondisinya, bagus nggak menurut lu? Ya kan? Atau kalau mau ditarik-tarik ulur lagi ya Mbak Yuni Sara. Enak gak tuh? Ya kayak gitu metal Indonesia sekarang. Ya kan, yang tua-tua makin seksi, yang setengah tua oke banget. Oke. Yang muda ya siapa lo terserah siapa. Mau di Ayunda boleh. Kayak gitu kondisi metal Indonesia sekarang bagus. Seksi, seger, sehat. Dan gue harap tetap seperti itu. Maksudnya kayak gue cuma berharap generasi metal Indonesia nggak kehilangan anak-anak nongkrongnya. Dan gak kehilangan anak-anak yang bernyali gitu. Kayak wah anjing, band lo sama band gue, kita 2 band yuk, kita booking nih. Kita booking venue itu, kita manggung berdua yuk. Yang opening anak-anak aja udah 3 band telepon. Gue harap ada yang kayak begitu gitu. Iya benar. Karena kalau kita nggak ke situ, berarti kita nggak berkembang. Karena band-band Amerika melakukan itu dari tahun 70-an. Ini tahun 2020 gitu. Ya. Kiss udah nge-booking show mereka sendiri di saat mereka belum punya album. Iya. Kan Van Halen udah booking show mereka sendiri di saat mereka masih bawain lagu-lagu orang. Itu harus ada menurut gua di metal Indonesia. Apa ya? Keberanian buat senang-senang gitu dan ngeluarin duit sendiri. Ngerti kan lo maksudnya? Emang nggak asik sih, lo mungkin berantem sama pacar lo atau sama istri lo atau mungkin sama nyokap bokap lo, tapi intinya musik ekstrim itu kan berantem sama sistem. Entah itu sistem di rumah lo, entah itu sistem percintaan lo, entah itu sistem kantor. Harus ada yang lo lawan, kecil atau besar skalanya. Lo nggak bisa nggak melawan. Menurut gua generasi metal Indonesia harus punya perlawanan gitu sama apa gitu, apapun lah. Iya. Ya kan? Bukannya gue nyaranin untuk lo, enggak. Tapi kalau lo punya pasangan atau istri atau orang tua lo pasti akan ngerti kok. Kalau lo melakukan itu dengan bertanggung jawab gitu, jangan lo ngomel kerjaan lo nggak lo kelarin juga ya kan, enggak gitu maksudnya. Lo ngelawan dengan cara yang elegan. Ya. Oke. Sepengetahuan Mas Andre nih ya, sejarah tercetusnya skena ekstrem metal itu awalnya gimana sih? Kapan dan di mana? Kalau di ini gue tahu ya. Iya. Kalau menurut gue musik ekstrim metal itu sebenarnya terminologi yang datangnya juga mungkin dari media sih. Oke. Ekstrim metal, new metal, apa metal itu kan heavy metal kan itu pun dari media. Menurut gue musik ekstrim metal itu mulai dikategorikan ekstrim ketika banyak dari band-band itu musik ekstrim lah in general, jangan ekstrim metal terlalu sempit. Musik ekstrim in general, hardcore pun ekstrim kan. Lu bilang fuck the rule, fuck the rule, menurut itu nggak ekstrim apa? Ya kan, itu sangat ekstrim. Gue bilang ekstrim musik. Ketika musik ekstrim ini mulai mengibarkan bendera perang sama pemerintah, mengibarkan bendera perang sama agama, mengibarkan bendera perang sama sistem, mengibarkan bendera perang sama sejarah, itulah dikategorikan musik ekstrim. Motorhead ekstrim, Bathory masih ekstrim, Poses ya ekstrim lah. Gila kali ya gitu kan, orang dia jelas gitu secara visual, lirikal jelas gitu. Ada lah band-band seperti Venom yang bilang oke, itu it's all entertain but still kan lu nulis lagu yang judulnya black metal gitu. Ya maksudnya lu naruh Baphomet gitu di cover album lu, it means something kan, walaupun menurut lo itu cuman entertain, it's okay gitu. Tapi it means something for some people. Ada orang yang nganggap itu serius loh, ngerti nggak? Ya kan? Saat itu ya. Iya. Edukasinya masih kurang. Gitu. Ada yang nganggap itu wah ini serius nih dia nih. Gitu. Sampai akhirnya band-band itu melahirkan musik-musik perlawanan yang lebih serius. Iya. Ya. Yang tadinya mungkin Megadeth nulis tentang The Conjuring, tapi sekarang Dave Mustaine jadi orang Kristen yang taat ya kan. Tapi berapa ribu band yang terinspirasi sama The Conjuring dan akhirnya bikin band satanik. Ngerti nggak? Yeah. Lu nggak bisa halangin itu. Itu maksud gue. Kalau untuk di daerah sendiri Mas, daerah-daerah mungkin selain kota besar ya, menurut Mas Andre ada nggak sih komunitas yang harusnya diakui gitu? Gila. Walaupun banyak underrated ya saat Gila, daerah tuh, wah ini lu. Buat band-band kota besar lu coba tur ke daerah lu. Beli celana dalam yang banyak, tak kencing lagi. Daerah gila band-bandnya gitu, bukan cuman gadis-gadisnya, band-bandnya juga.
kaget lo di tengah hutan Kalimantan itu acik. Ada band kayak Parkinson itu gila ya kan. Kualitasnya udah ya gue nggak bisa bilang ini band daerah lagi. Iya, betul. Terus lu ke Dumai gitu. Terus tiba-tiba ada Black Dahlia Murder di Dumai gitu ya. Kaget enggak ya? Tiba siapa nih? Kayak BDM gitu acik anak-anak Dumai. Gitu kan. Lu ke Jember gitu terus ada 13 O'Clock gitu kayak Spawn of Possession campur Obscura campur apa dari Jember gitu. Yang lo tahu Jember siapa? Dewi Persik, Mas Anang ya gitu. Ternyata ada juga. Ya, band segila itu gitu. Ya. Oh, sangat daerah ngeri banget gua Toraja. Ya kan Manado. Wih. Lu denger band metal di sana tuh menurut gua mereka lebih pure. Karena mereka enggak ada apa-apa, mereka enggak punya tendensi apa-apa. Ya. Pure berkarya. Iya iyalah emang siapa sih yang mau ngelirik mereka? Ada motor di Jakarta, Bandung, Jogja mana yang mau manggil band Kalimantan bayar 20 juta ada nggak? Hubungi nomor di bawah ini ada. Ada. Ya kan? Yang ada panitia daerah mulu bayar band-band kita mahal banget. Itulah menurut gua. Emang yang namanya apa? Yang namanya kesamarataan itu emang cuman utopia. Sebenarnya it's all bullshit. Kalau orang ngomong, oh kita support buat mana? Ya kan gitu kan, support apa? Gitu. Padahal daerah itu, lu ke Bukit Tinggi, lu lihat band Bukit Tingginya aja doang gitu. Lu udah nggak mau manggung lu juga menyantai, ya dong. Anjing keren. Iya. Pengalaman gua tuh ke daerah-daerah, ke kota-kota kecil. Kalau di Jawa nggak usah diomongin deh. Udah pasti ya. Aduh, Kediri Kingdom Death Metal men. Gak ada yang jelek bener. Iya kan, maksudnya dari Philharmonic sampai dia Demented Heart bikin lu jauh drop gitu. Ya. Jogja, nggak usah ditanya Jogja mau kota besar, sudahlah. Yang Kediri Cepu, Brand S men, band Cepu. Oh. Lu ke Bali nih, lu ke Ubud, ke Gianyar, kita nggak bicara Denpasar loh. Kita bicara Gianyar gitu, ada Infernal Corpse. Ya kan yang siap mencincang leher lo gitu. Udah banyak banget talent daerah yang harusnya dari 20 tahun yang lalu dikasih apresiasi yang gede gitu. Cuman it is what it is man. Shit happen all the time. Oke mas, kalau secara komunitas itu biasanya menurut Mas Andre ada kesenjangan nggak sih? Maksudnya kan secara subgenre kan metal itu luas mas ya. Otomatis komunitas pun juga masing-masing terbentuk. Sepengetahuan Mas Andre, ada nggak sih kesenjangan antar komunitas ini di setiap subgenrenya? Kalau kesenjangan tuh dari zaman Nabi udah ada ya kesenjangannya. Jadi itu kan tetap ada. Kesenjangan masih ada lah. Kita nggak mungkin bilang komunitas anak band di Kemang nuansanya sama kayak komunitas anak band di Cakung, ya gitu loh. Beda nih. Lu nongkrong di sana nggak ada asap pabrik, di sini, asap pabrik, kontainer segala macam. Itu aja udah beda. Pasti ada kesenjangan, pasti ada. Contoh yang paling simpel gini aja. Gue gak pernah lihat ada band Cakung jadi bintang tamu di Jakarta Selatan. Tapi pasti band Jakarta Selatan banyak yang jadi bintang tamu di Cakung. Ya kan gitu kan, band Jakarta Pusat atau band Jakarta Timur kayak gitulah. Oke, kurang lebihnya. Itu kesenjangan gak menurut lu? Kurang lebih. Itulah yang terjadi. Oke, menurut lu nih mas, kan nggak menutup kemungkinan juga lu bisa dibilang sebagai salah satu tokoh penting lah. Iya, nice. Secara eksistensi ya. Lumayan lah. Tapi lumayan. Kayak warung bakso ya kan. Lumayan. Tapi kalau menurut lu sendiri mas, ada nggak? Maksudnya tokoh lain gitu yang menurut lu, wah ini masih bisa dibilang dia sebagai orang yang pengaruh gitu? Oh, orang yang gua kagumin di Indonesia ini. Iya. Oke, pasti almarhum Rio. Iwan ISP, Mas Krisna Baskara. Itu baru sedikit aja ya, nggak usah banyak banget. Tapi kurang lebih buat gua mereka bertiga, Sofyan, Dead Vomit. Buat gua mereka Andian Gorus. Orang-orang yang bisa ngebawa metal ke level yang berbeda gitu. Iya, mereka buat gue selalu ngagumin. Oke om. Udah pertanyaan terakhir om ya. Oke. Nih om, gue sempat lihat di beberapa interview lu belakangan lu bilang akan lepas dari SK setelah album ke-10. Iya om. Iya. Dan juga lu masih punya achievement untuk SK tour dari Sabang sampai Merauke. Yes, betul. Ya. Menurut lu sendiri mas, kurang lebih kapan sih mas achievement ini bisa dicapai? ASAP. Ya kan,
setelah kalau semuanya udah berjalan dengan normal, gue baru bisa ngatur schedule. Kalau sekarang kita baru bisa berandai-andai kan. Iya, benar. Let's say 2 tahun depan, mungkin tahun depan cabang Murah itu akan Bukan. terrealisasi. Amin. Ya, kalian mungkin ada yang nggak kerja mau ngeliput, ayo kita Boleh jalan-jalan. banget, Yo. Oke. Sambil bersenang-senang kan. Terakhir Om, apakah ada kemungkinan untuk formasi Aikran Reunion? Never say never ya kan. Never say never kalau untuk sebuah perhelatan, teman-teman di SK yang sekarang juga mereka aja bilang gue juga pengen nonton. Mereka juga pengen nonton gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Jangan kan orang-orang personil SK yang sekarang aja nih kita Adit, Ricky, Rangga, Gilang, mereka juga pengen nonton. Karena main klasik is klasik ya. Iya. Lu nggak Esensinya bisa beda. ngerubah klasik jadi modern gitu. Iya. Klasik ya klasik, udah. Kalau dibilang itu formasi klasik itu sangat klasik karena itu ngerubah hidup kami berempat dan ngerubah hidup banyak orang di death metal Indonesia. Gue nggak tahu, you know who you are man. Tapi gue yakin akhirnya itu nyentuh banyak orang gitu. Iya. Suka nggak suka lu benci sama SK atau enggak, lu harus you have to admit it man. Oke, Mas Andre, terima kasih atensinya Om. Sama-sama makasih ya. Semoga bisa Sukses. berbincang lagi, Om. Oh iya. Siap, Om. Siap.